Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan dari kitab Riyadhus Shalihin dalam bab Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dalam bab amar ma'ruf nahi munkar. Pada firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wal mu'minun, dan orang-orang mukmin laki-laki, wal mukminat, dan orang-orang mukmin perempuan, ba'duhum, sebagian mereka, awliya'u ba'd, awliya, penolong-penolong, ba'din, bagi sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka menyuruh, mengajak kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah dari kemungkaran. Dalam surat At-Taubah ayat 71. Dari ayat ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya kita sebagai orang-orang mukmin, mau laki-laki ataupun perempuan, adalah sebagai penolong terhadap mukmin lain. Di antara bentuk tolong menolong sesama mukmin adalah saling amar ma'ruf dan saling nahi mungkar. Kemudian kita ingat-ingat lagi tentang syarat-syarat amar ma'ruf nahi mungkar. Bahwasanya yang pertama, kita harus mengenal apa itu ma'ruf, apa itu mungkar, yaitu dengan thalabul ilmi, dengan menuntut ilmu, dengan mempelajari ilmu agama. Kemudian tentunya cara yang kita gunakan adalah cara-cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana contoh kejadian akhir-akhir ini, sangat menyedihkan apabila kita lihat di berbagai tempat terjadi banyak kerusakan, dan ketika ditanya pasti mereka akan mengatakan ini namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kedzaliman. Maka sebenarnya hal-hal seperti ini sudah dibahas dalam syariat Islam. Syariat Islam adalah syariat yang lengkap, membahas hal-hal yang kecil-kecil sampai hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Kita diajarkan bagaimana tentang tata cara tidur, tata cara bangun tidur, memakai pakaian, melepas pakaian, dan seterusnya. Tentu dalam hal bermuamalah dengan pemimpin, itu telah diajarkan dalam syariat kita. Bagaimana tata caranya? Jadi ketika amar ma'ruf nahi mungkar, tidak hanya mengandalkan persangkaan
atau perasaan atau emosi, tidak. Yang mendasari amar ma'ruf nahi mungkar adalah ilmu. Kalau tidak didasari dengan ilmu, maka kerusakan yang lebih besar adalah yang terjadi. Bukan perbaikan, justru kerusakan. Dan terbukti akhir-akhir ini. Bahkan kita mendengar ada yang mengajak untuk menghidupkan Mei 98. Untuk menghidupkan Mei 98. Padahal apa yang terjadi pada Mei 98? Banyak sekali kerugian. Ribuan nyawa melayang. Padahal tujuan utama syariat di antara menjaga agama adalah menjaga nyawa. Nyawa itu sangat dihargai dalam syariat ini. Sangat dimuliakan. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli muslimin. Sesungguhnya hancurnya alam semesta, dunia, itu lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Ya. Pada tahun itu tentu ada orang Islam yang meninggal, tidak hanya orang non-muslim. Satu nyawa saja itu sangat dimuliakan. Hancurnya dunia bagi Allah lebih ringan daripada satu nyawa seorang muslim melayang. Maka kita harus tahu, ini termasuk tujuan utama syariat Islam, menjaga nyawa. Kemudian ribuan orang luka-luka tahun itu. Kerugian berapa? Puluhan triliun kerugiannya. Dan termasuk tujuan besar syariat Islam adalah menjaga harta. Maka kita mengenal yang namanya hukum hudud, kisos. Orang membunuh, hukumannya adalah dibunuh. Iya, tujuan utama, termasuk tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga nyawa. Orang mencuri pada nisab tertentu harus dipotong tangannya sampai pergelangan. Kemudian di antara tujuan besar syariat Islam adalah menjaga kehormatan. Pada tahun 98 itu ratusan wanita dilecehkan secara seksual. Maka kita mengenal namanya hukum had. Orang berzina belum menikah, hukumannya cambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Sudah menikah, hukumannya dirajam, dilempar batu sampai mati. Kalau memperkosa, hukumannya lebih berat lagi, takzir. Sama seperti begal dan lain sebagainya. Maka dalam syariat ini yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu sudah diatur dan berdasarkan ilmu. Dan di antara sabda Rasulullah SAW ketika kita mendapati pemimpin yang zalim, apa wasiat beliau? Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Lakukanlah kewajiban kalian sebagai rakyat. Wa tas'alunallaha alladzi lakum. Sedangkan hak-hak kalian yang diambil, yang dizalimi, mintalah kepada Allah. Ya, tentu setiap wasiat dari Rasulullah SAW ada hikmah besar di baliknya. Ketika beliau memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin zalim, ternyata banyak sekali hikmah. Di antaranya yang paling utama adalah tidak terjadinya kerusakan yang lebih besar. Dan sudah terjadi. Maka menyedihkan kalau hal itu akan diulangi lagi.
betapa besar kerusakannya ketika seorang muslim tidak mau bersabar menghadapi pemimpin yang zalim. Iya, kita tetap amar ma'ruf, tetap nahi mungkar, tetap kita nasihati, tetapi menasihatinya bukan dengan cara seperti itu, bukan dengan demonstrasi, apalagi memberontak, merusak. Bukanlah seperti itu cara yang telah digariskan dalam syariat Islam. Maka seorang ketika ingin amar ma'ruf nahi mungkar, hendaknya sungguh-sungguh terlebih dahulu untuk mempelajari caranya. Kemudian ayat berikutnya yaitu lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Orang-orang kafir dari Bani Israel dilaknat melalui lisannya Nabi Daud dan lisannya Nabi Isa bin Maryam. Mereka itu dulunya diberi larangan oleh Allah agar mengkhususkan hari Sabtu untuk ibadah. Tidak diperbolehkan untuk mencari nafkah di laut, mencari ikan. Akan tetapi mereka Bani Israel tidak sabar ketika mereka melihat ikan-ikan yang melimpah. Ini termasuk ujian dari Allah. Terkadang Allah melarang sesuatu, ternyata sesuatu itu ada di hadapan kita, mudah untuk kita ambil. Ini ujian. Memang hakikat hidup kita itu ujian. Suatu yang sangat menarik di depan mata kita, tetapi Allah larang. Kita mampu untuk mengambilnya, tetapi Allah larang kita. Dan ini memang ujian. Kalau kita berhasil mengendalikan diri kita untuk menjauhi larangan tersebut, maka berhasil. Mereka Bani Israel tidak sabar, akhirnya mereka memasang jaring di Jumat sore, pada Jumat sore, lalu mengambilnya pada hari Ahad pagi. Di antara mereka ada yang mengetahui bahwa itu kemungkaran, itu suatu kesalahan, akan tetapi mereka tidak saling mencegah, tidak saling nahi mungkar, maka mereka terlaknat melalui lisan Nabi Daud. Begitu juga mereka terlaknat melalui lisan Nabi Isa ketika mereka meminta hidangan dari langit. Benar-benar lalu Allah turunkan hidangan dari langit, akan tetapi mereka tetap kafir dan mereka tidak mencegah perbuatan mungkar. Akhirnya Allah laknat mereka semua. Nah, ini pentingnya kita amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi dalam syariat ini bentuk tolong menolong kita kepada saudara kita yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian tadi terhadap pemimpin, ya lakukanlah dengan baik nasihat, jangan mempermalukan mereka, menjelek-jelekkan mereka, bukan seperti itu caranya. Kemudian yang namanya seorang mukmin terhadap mukmin lain itu saling peduli. Bukan sendiri-sendiri, yang penting saya baik, tidak. Kalau kita dalam suatu masyarakat tidak saling amal ma'ruf, tidak saling amar ma'ruf nahi mungkar, maka semuanya akan terdampak, akan terkena hukuman. Naudzubillah. Sebagaimana yang terjadi pada Bani Israel. Jadi dalam syariat ini bukan yang penting guyub rukun, tidak. Iya, syariat ini memerintahkan kita guyub rukun, tapi guyub rukun yang diridhoi oleh Allah. Bukan guyub rukun yang maksiat dibiarkan, yang tidak melakukan kewajiban dibiarkan, yang penting rukun, yang utama rukun, tidak. Kita berusaha untuk rukun sama umat muslim, tetapi rukun yang kita harapkan adalah
kerukunan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.